Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan dan kelancaran pembelajaran hari ini. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum memulai aktivitas hari ini dan memulai pembelajaran, marilah kita semua membaca doa. Membaca doa di dalam hati, dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah hari ini kita semuanya sehat yang ada di sini. Oke, kita cek kehadiran. Barangkali ada teman kalian yang belum masuk hari ini atau tidak sekolah. Coba cek atau tengok teman sebelahnya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Aldi kemana Aldi? Oke, sakit. Siapa lagi? Sawa kemana? Izin, oke. Rahyan, oke. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Bapak ingin mengecek kerapihan kalian. Barangkali ada baju yang belum dimasukkan atau tidak rapi. Coba cek. Sudah rapi? Oke, sip, baik. Hari ini kita sebelum memulai pelajaran akan ada pretest untuk mengukur ataupun mengetahui seberapa jauh kemampuan kita ataupun pengetahuan kita tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini. Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah materi bentuk pemetaan konflik sosial. Oke, apa? Bentuk pemetaan konflik sosial. Oke, sebelum kita jauh menjelajahi materi tersebut, kita pretest dulu. Nah, pembelajaran hari ini kita menggunakan problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah, mengangkat masalah di sekitar kehidupan kita dijadikan bahan ajar untuk kita pelajari begitu. Sebelum ke sana kita melakukan pretest terlebih dahulu. Siap? Siap. Oke, hari ini kita melakukan pretest. Silahkan buka di browser kalian quizzes.com. Silahkan join quiz. Lalu masukkan kode yang ada di sini. Ini tokennya. Silahkan masukkan. Tokennya 253630. Yang di belakang kelihatan? Oke, silahkan masukkan kodenya. Oke, dari beberapa hasil pretest ini ada beberapa yang nilainya bagus, ada juga yang kurang dan sisanya lumayan juga yang nilainya belum memenuhi. Oke, jadi hari ini dari hasil pretest ini sebagai acuan ya, nanti hari ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu apa? Bisa kita lihat? Konflik kekerasan dan upaya penyelesaiannya. Oke, hari ini kita akan membahas ini materi konflik kekerasan dan upaya penyelesaiannya. Sebelum kita membahas materi itu lebih jauh, kita akan
harus mengetahui beberapa langkah tujuan pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama adalah ini ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yang harus kita kuasai. Yang pertama, menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan sosial yang damai di masyarakat. Itu capaian kompetensi yang pertama. Dan yang keduanya adalah kita harus mampu memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian masyarakat. Itu kompetensi yang harus kita lalui, yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Kemudian di sampingnya bisa kelihatan yang di belakang. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada mendeskripsikan konflik, kekerasan dan upaya penyelesaiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi pemetaan konflik. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan sebab terjadinya konflik. Kemudian yang terakhir ada mendeskripsikan resolusi konflik. Jadi kedua hal penting ini harus kita tempuh, harus kita capai di pembelajaran hari ini. Oke, sebelum memulai materi, ini ada video yang berkaitan dengan pembahasan materi kali ini. Oke, silakan disaksikan terlebih dahulu. Yang di belakang kelihatan? Oke, kita mulai ya. Kamu main anak baru ya? Iya. Boleh kenalan nggak? Aku Rian, seniormu. Kamu orang mana? Jauh. Ada apa nih? Perundungan ya? Baik, barusan kita sudah tayangkan videonya. Nah, ada sebuah pertanyaan yang kalian harus jawab. Jadi video yang barusan kita tonton itu tentang apa sih kira-kira? Cyberbullying. Oke, tentang cyberbullying. Oke, cyberbullying ini di mana pada zaman sekarang itu sering terjadi cyberbullying. Yang terjadi itu yang menimpa kita atau bahkan teman kita sendiri gitu. Nah, hal itu sekarang menjadi sebuah fenomena sosial. Baik, hari ini kita akan membahas bagian yang pertama tentang hakikat konflik sosial. Oke, ada yang bisa jawab? Bacakan satu aja, satu orang. Oke, Rafli, silakan bacakan. Hakikat konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin conflict, yang artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai kecekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Oke, terima kasih. Sudah melakukan tindakan perundungan atau cyberbullying itu yang tadi gitu, dikaitkan dengan video. Nah, itu pada dasarnya secara hakikat mengenai konflik sosial. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Baik, setelah barusan membahas materi tentang konflik, faktor penyebab konflik dan yang lain-lainnya, hari ini kita diskusi mengenai menganalisis bagaimana konflik sosial itu terjadi di masyarakat. Nah, Bapak sudah menyiapkan LKPD. LKPD ini nanti akan Bapak bagikan ke setiap kelompoknya. Kita bentuk kelompok 1 sampai 6. Jadi nanti kita berhitung 1 sampai 6. Siap ya? Oke, sekarang kita berhitung. Oke, sudah dibagi kelompoknya ya? Oke, silakan sekarang duduknya per kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, baik. Kita sudah duduk per kelompok. Nah, tugasnya hari ini adalah di LKPD ini sudah ada beberapa jenis konflik, fenomena tentang konflik sosial. Nah, tugasnya hari ini menganalisisnya bagaimana sudah ada 4 pertanyaan di dalam LKPD ini.
Baik, setelah kita berdiskusi kurang lebih 15 menit, sekarang waktunya untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit cukup? Cukup. Oke, 5 menit kita kalian memaparkan hasil diskusi. Silahkan mulai dari kelompok 5 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang akar konflik di tanah Papua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Maulana Desto. Nama saya Muhammad Isa. Pertanyaan yang pertama, menurut kelompok kalian, konflik apa yang terjadi dalam infografis tersebut? Jelaskan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB muncul dari gerakan pemisahan diri separatisme Papua dari pemerintahan Indonesia dengan melakukan kekerasan menggunakan senjata api. Pertanyaan kedua, menurut kelompok kalian, apa yang menjadi akar penyebab permasalahan tersebut? Tujuan utama dari KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI. Maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatisme yang dapat mengancam keutuhan negara. Pertanyaan ketiga, menurut kelompok kalian, faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang pemicu terjadinya konflik tersebut? Pecah belah, selesaikan baik-baik dan berkepanjangan, cari akar permasalahan dan selesaikan dengan baik-baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, kenapa sebagian orang Papua itu mau memisahkan diri dari negara Indonesia? Izin menjawab pertanyaan Rafli, karena masyarakat Papua sebagiannya tidak merasa puas dengan sesuatu yang diberikan dari pemerintah oleh masyarakat. Oleh karena itu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi berdiskusi dan memaparkan materi, alhamdulillah sudah di penghujung pembelajaran. Tapi sebelum itu kita melaksanakan post-test dulu. Tadi kan ada pretest, sekarang post-testnya dikerjakan. Silakan masuk ke kuisis lagi yang tadi, silakan. Baik, setelah kita melaksanakan post-test, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi, pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui tentang apa itu hakikat konflik serta pemetaan konflik. Dan ada juga hari ini kita bisa mengetahui faktor-faktor penyebab konflik yang bisa kita salurkan atau bisa kita lakukan di kehidupan masyarakat kita. Oke, terima kasih Rafli. Tepuk tangan untuk Rafli. Oke, selanjutnya Bapak ingin kita semuanya merefleksikan diri bagaimana pembelajaran hari ini berlangsung. Siapa yang ingin mengungkapkan? Saya Pak. Oke, silakan Azril. Baik, setelah mempelajari materi tentang bab 4 mengenai konflik, kita jadi mengetahui tentang upaya-upaya penyelesaian konflik, faktor-faktor penyebab konflik, pemetaan konflik, dan masih banyak lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan konflik, dan kita juga mendapatkan ilmu baru. Baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Azril. Oke, terima kasih sudah merefleksikan pembelajaran hari ini Azril. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, untuk minggu depan kita menggunakan pendekatannya project based learning. Jadi kita membuat poster digital di aplikasi Canva. Nanti untuk teknisnya ya kita nanti bahas di minggu berikutnya. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, setelah menerima pembelajaran, marilah kita semua membaca doa. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.